Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah sistem operasi pada materi struktur sistem operasi. Pada pertemuan kini, kita akan mempelajari beberapa hal agar kita bisa menggambarkan layanan sistem operasi yang diberikan kepada user, kemudian proses, dan juga kepada sistem lainnya. Berikutnya, kita bisa mempelajari berbagai cara strukturisasi dari sistem operasi dan bisa menjelaskan bagaimana sistem operasi dipasang, dikustomisasi, dan bagaimana sistem operasi melakukan boot. Nah, ini adalah beberapa submateri pada pertemuan minggu ini. Sistem operasi memiliki beberapa layanan, kumpulan layanan yang membantu user dalam menggunakan sistem operasi. Yang pertama, ada layanan user interface. Nah, hampir semua sistem operasi ini memiliki user interface atau antarmuka pengguna. Ada beberapa jenis user interface, antara lain graphical user interface, system badge, serta command line atau baris perintah. Kemudian, layanan sistem operasi yang lain ada eksekusi program, di mana sistem harus bisa memanggil program ke memori dan menjalankan program tersebut. Nah, program tersebut ini harus bisa berjalan dan bisa mengakhiri eksekusinya secara normal. Atau ketika terjadi error, program juga harus bisa berhenti secara tidak normal. Kemudian ada layanan operasi input-output. Nah, kadangkala program yang berjalan itu membutuhkan operasi ke periferal atau melalui input-output. Nah, operasi periferal pada umumnya bekerja melalui koneksi I/O atau input-output. Kemudian layanan yang lain adalah berkaitan dengan sistem berkas atau file system. Sistem operasi ini harus bisa melakukan manipulasi file system, di mana terkadang program ini memerlukan pembacaan dan penulisan berkas dan juga direktori. Kemudian pembuatan dan penghapusan berkas dan direktori, pencarian, kemudian daftar informasi, serta pengaturan izin terhadap berkas atau direktori. Layanan yang lain adalah komunikasi, proses yang memungkinkan adanya pertukaran informasi pada sama komputer ataupun pada komputer yang berbeda melalui jaringan. Jadi sistem operasi ini bisa melayani komunikasi antara proses yang berjalan dalam sebuah komputer ataupun antar proses yang berjalan antar komputer, atau pada komputer yang berbeda. Nah, pada komputer yang sama, ini komunikasi bisa melalui shared memory atau penggunaan memori secara bersama-sama. Atau bisa juga melalui pengiriman pesan dari sebuah proses ke proses lain. Kemudian yang lain ada deteksi kesalahan atau error detection. Nah, sistem operasi ini harus bisa menyadari kalau ada kemungkinan kesalahan atau error. Kesalahan ini bisa terjadi di CPU, memori, perangkat I/O, atau pada program yang sedang berjalan. Misalnya pada program aplikasi. Nah, setiap kesalahan yang berbeda, sistem operasi harus bisa memberikan aksi yang sesuai untuk error tersebut, sehingga komputasi yang berjalan ini bisa benar dan konsisten kembali. Kemudian adanya fasilitas debugging yang bisa meningkatkan user dan kemampuan programmer untuk menggunakan sistem secara efisien. Maksudnya, error-error yang terjadi ini bisa dideteksi dengan melakukan debugging. Selain itu, ada layanan yang berkaitan untuk memastikan efisiensi dari operasi dari sistem itu sendiri. Ya, kalau yang tadi berkaitan dengan user, yang ini berkaitan dengan efisiensi operasi pada sistem komputer. Yang pertama ada resource allocation atau alokasi sumber daya. Ketika ada beberapa user atau pekerjaan yang berjalan secara bersama-sama, maka sumber daya harus dialokasikan ke setiap program yang sedang berjalan atau pada setiap user sedang menggunakan. Ya, misalnya CPU, memori utama, atau storage, ya, media penyimpanan. Ini kadangkala dipakai secara bersamaan oleh beberapa program.
Nah, sistem operasi ini mempunyai layanan resource allocation yang mengatur bagaimana CPU, memori, dan storage tersebut dapat digunakan secara bersama-sama tapi tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian layanan accounting. Nah, ini untuk melacak berapa banyak sumber daya yang sedang digunakan oleh program atau digunakan oleh user. Jadi semua resource yang sedang digunakan oleh program-program yang sedang berjalan itu akan tercatat. Berapa penggunaan memori oleh program A, oleh program B, berapa penggunaan CPU oleh program A, program B, dan sebagainya. Kemudian ada layanan proteksi dan security. Ini adalah layanan yang berkaitan dengan pengamanan komputer, di mana informasi yang tersimpan di komputer, khususnya pada komputer multi-user dan jaringan, ini dapat dikontrol oleh pemiliknya. Ya. Pada komputer multi-user dan jaringan, tentu saja komputer tidak hanya bisa dipakai oleh si pemilik atau si adminnya saja, dan bisa diakses melalui beberapa tempat. Nah, proteksi ini berkaitan dengan kepastian bahwa semua akses ke resource yang dimiliki oleh komputer ini dapat dikendalikan. Nah, keamanan ini berkaitan dengan bagaimana sistem harus memastikan user siapa yang menggunakan komputer tersebut, termasuk penggunaan perangkat I/O eksternal, serta adanya upaya pengaksesan sistem secara tidak sah. Nah, salah satu layanan yang paling sering kita jumpai di sistem operasi adalah user interface. User interface yang pertama adalah command line interface atau command interpreter. Nah, ini adalah user interface yang memungkinkan kita bisa memasukkan perintah secara langsung ke sistem operasi. Nah, user interface ini umumnya diimplementasikan dalam kernel dan kadang diimplementasikan pada program sistem. Ya, kalau dalam kernel itu berarti memang sistem operasinya hanya berisi command line interface saja. Ya, kalau yang berupa program sistem itu berarti ada kemungkinan dia mempunyai interface lain, kemudian command line-nya ini sebagai tambahan. Umumnya diimplementasikan secara banyak, yaitu pada shell Linux atau shell Unix, di mana command line-nya tidak hanya satu. Utamanya dengan menerima perintah dari user dan mengeksekusinya. Semua perintah yang diberikan telah diketik, kemudian diberikan perintah dengan menekan enter, itu akan dieksekusi langsung oleh sistem operasi. Nah, perintah ini bisa berupa built-in program atau hanya bisa berupa nama program. Nah, ini adalah contoh Bourne Shell Command Interpreter pada sistem Unix, di mana kita bisa mengetik langsung perintah, kemudian tekan enter. Ini yang biasa kita gunakan pada terminal atau shell Linux. Nah, ini adalah command pada DOS-PROM istilahnya. User interface berikutnya adalah Desktop Graphical User Interface atau GUI. Nah, ini adalah antarmuka desktop yang lebih user-friendly atau lebih ramah terhadap pengguna, khususnya pengguna yang mungkin tidak secara langsung ya mempelajari komputer atau sistem operasi. Userface GUI ini umumnya melibatkan mouse, keyboard, dan monitor. Pada desktop ini terdapat ikon yang mewakili file, program, tindakan, dan sebagainya. Penekanan tombol mouse pada sebuah objek dalam antarmuka ini akan menyebabkan beberapa tindakan seperti memberikan informasi, dan ada opsi-opsi tambahan, dan fungsi eksekusi, misalnya ketika double klik, atau membuka direktori. Ya, kalau yang di Windows ini dikenal dengan nama folder. GUI ini pertama kali diciptakan di Xerox PARC. Kemudian saat ini sudah banyak sekali sistem yang meletakkan kedua antarmuka, baik command line atau GUI. Nah, misalnya pada Windows terdapat antarmuka GUI atau desktop GUI, kemudian ada command line interface-nya berupa DOS-PROM. Kemudian pada Apple ini ada Aqua misalnya sebagai antarmuka GUI-nya. Kemudian di bawahnya ada kernel Unix yang menyediakan shell. Sistem operasi Solaris, ya mungkin ada yang baru dengar. Sistem operasi Solaris ini adalah menggunakan command line interface dengan opsi antarmuka GUI. GUI-nya berupa Java Desktop dan KDE. Nah, bagaimana dengan Linux? Nah, kira-kira pada sistem Linux, apa antarmuka utamanya? Apakah command line atau
GUI. Nah, jadi pada sistem operasi yang sekarang ada beberapa opsi. Ada yang antar muka utamanya GUI, kemudian command line-nya bisa sebagai tambahan. Ada yang antar muka utamanya command line, GUI-nya sebagai tambahan. Nah, ada juga antar mukanya command line interface, GUI-nya sebagai tambahan, tapi ketika GUI-nya dijalankan, bisa menjalankan program yang menjalankan command line. Ya, seperti program sistem, tapi dia bisa menjalankan command line. Jadi ada beberapa jenis sistem operasi pada saat ini. Nah, ini adalah beberapa contoh antarmuka GUI. Ini antarmuka GUI pada sistem operasi Xerox Alto, pada komputer Xerox Alto tahun 74, kemudian Xerox Star. Ini salah satu desktop GUI yang pertama, yang awal-awal. Kemudian berikutnya beberapa mulai menggunakan juga, misalnya Amiga tahun 85, kemudian Macintosh Finder ini tahun 85, dikembangkan oleh Apple. Kemudian ini adalah contoh macOS GUI yang sekarang. Nah, ini adalah GUI pada Linux, ada yang GNOME, KDE, dan sebagainya. Pada Linux, desktopnya ada beberapa macam. Kita bisa memilih beberapa desktop yang kita suka. Bisa GNOME, KDE, dan lain sebagainya. Ada puluhan desktop yang bisa kita pilih. Microsoft juga mulai menggunakan GUI tahun 85, sama seperti Apple pada Windows 1.0. Ya, mungkin bisa kalian cari ceritanya, ya bagaimana Microsoft dan Apple sama-sama meluncurkan desktop GUI di tahun yang sama, dan terjadi keributan saat itu. Kemudian berkembang pada Windows 3.1.1 hingga desktop Windows GUI yang sekarang. Jenis interface yang lain pada sistem komputer ini ada yang namanya touchscreen interface. Perangkat touchscreen ini membutuhkan termasuk antarmuka yang cukup baru. Umumnya interface ini dipasang pada perangkat mobile, ya, di mana mouse ini tidak memungkinkan, ya, atau tidak diinginkan ada mouse pada perangkat mobile, karena susah kita membawa perangkat mobile dan mouse. Kemudian umumnya tindakannya berdasarkan isyarat atau gestur, juga menggunakan sentuhan dan sebagainya. Kemudian terdapat keyboard virtual untuk entry text, serta adanya perintah suara. Walaupun dalam perkembangannya, komputer-komputer desktop ini juga sekarang sudah memiliki atau mempunyai kemampuan untuk touchscreen.